Horas. Oke, kita ke Pak Kace. Selamat malam Pak Kace. Salam kemenangan Pak. Salam kemenangan Pak Yusuf. Salam kemenangan Pak. Salam sadar. Salam Haleluya. Pancasila. Salam Pancasila Pak. NKRI. Terima kasih Pak Yusuf atas waktunya Haleluya. dan kesempatannya. Nah, saya ini mau langsung ke Pak Wisnu ya. Silakan Pak, mangga. Bagaimana Pak Wisnu kabarnya Horas? Baik Pak Aceh. Oke. Pak Wisnu ini dulu pernah bisnis janur nggak? Pernah bisnis daun kelapa muda? Oh, enggak. Enggak ya? Oh, berarti Wisnu yang lain. Istri Pak Wisnu orang Batak ya? Bukan orang Jawa, Pak. Istrinya? Orang Batak. Istrinya Batak. Ya. Apa itu Batak? Apa itu? Tahu Batak? Wah, bahaya ini Pak Wisnu bisa dibohongin istri. Apa itu Batak, Pak? Batak itu singkatan bersama Allah tak akan kekurangan. Mantap. Kekurangan makan. Baik, saya jadi Batak ini. Istri saya orang Jawa. Saya asli Sunda. Jadi Batak. Artinya bersama Allah tak akan kekurangan. Benar. Itu. Catat, jangan lupa. Batak itu bersama Allah tak akan kekurangan. Di luar Allah pasti susah. Di luar Allah pasti susah. Apalagi jadi orang Sunda. Sunda itu singkatan dari suka nikah di luar aturan. Itu Sunda. Untung tidak jadi orang Sunda. Ya udah jadi Jawa aja ya. Jawa selalu jaga wibawa. Begitu. Saya ucapkan terima kasih Pak Wisnu. Karena Pak Wisnu sudah meninggalkan ajaran kebingungan. Kenapa saya katakan ajaran kebingungan? Umat Islamnya lagi bingung. Nabinya tidak masuk surga. Ya, Allah wujud, nggak percaya. Katanya wujud kidamba kok muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat ilmu hayan sama basor kalam qadiron muridan aliman sami'an basiron mutakaliman. Itu sifat Allah adanya di situ. Ini ciri khas santri. Karena santri itu pagi-pagi jam 4 sudah bunyi. Wujud kidam bako muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat. Itu ibu-ibu kalau Jumatan saya ajarin begitu. Ibu-ibu ngaji jam 7 sampai jam 10. Jam 10, 11, 12 nanti laki-laki Jumatan. Saya khotbah lagi. Ceramah kalau Jumat dulu saya dulu 2 kali. Kalau bukan ahli pesantren, nggak mungkin paham kitab kuning. Saya ini dulu mantan ustadz di masjid. Ya, memimpin khotbah Jumat, Idul Fitri. Dulu sebelum mengenal Arab, sebelum mengenal batu hitam itu tuh yang diciumin sama orang banyak. Dulu saya rajin banget sholat 5 waktu. Makanya kalau nyari ilmu itu harus kepada ahlinya. Kalau untuk kitab kuning harus ke saya tanyanya. Karena saya ahlinya kitab kuning dulu. Karena saya dulu dari pesantren. Kalau saya bukan dari pesantren, tidak mungkin hafal kitab kuning rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Ditambah 3, jadi 8. Rukun iman ada 6. Ditambah 6 lagi. Jadi 12.
Yang tertulis rukun Islam ada 5 di kitab kuning, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Rukun iman ada 6, tapi sebenarnya lebih dari 6 itu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada nasib baik dan buruk, iman lagi kepada kayu, iman lagi kepada batu, iman lagi kepada Hajar Aswad, tuh udah 8 ya. 6 sama 8, 6 sama 3 udah 9. Terus iman lagi kepada mertua, iman lagi kepada keris, tuh udah 10, 11. Iman lagi kepada jimat, tulisan Arab yang dipakai di kertas di kain hitam itu ditaruh di gesper buat kekuatan katanya, buat nama rezeki. Jadi rukun iman itu tuh akhirnya jadi 12 dari 6 itu. Begitu. Rukun Islam asal 5 jadinya 6. Kenapa 6? Ya, yang kelima naik haji ke Mekah. Yang keenam balik lagi dari Mekah. Ya kan jadi 6 kan? Ya kalau nggak balik lagi, nggak ada yang berangkat haji langsung kecuali yang meninggal di sana. Kena krem di Mina dulu. Ketimpuk krem ratusan orang yang meninggal ya. Yang asuransinya nggak dibayar itu sama Arab. Nggak jelas itu. Jadi saya ucapkan selamat Pak Wisnu sudah lepas dari keledai agama Islam. Agama itu keledai yang mengikat manusia. Agama Islam itu politik. Sampai saat ini orang nggak ada yang buka agama Islam itu politik. Merasa paling benar. Dan yang paling penting diketahui publik adalah Muhammad dikerumuni jin. Dekat dengan jin. Berarti pengajarannya harus perlu dipertanyakan itu. Ya. Jadi berhentilah menyebarkan mistik-mistik Arab. Ya, ada batu mengutus Muhammad. Muhammad itu utusan batu hitam. Muhammad itu bukan utusan Allah. Tidak ada ayatnya Muhammad utusan Allah. Utusan batu hitam. Hadis Musnad Ahmad nomor 1998. Di sini intinya begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah mengetahui ada sebongkah batu di Mekah yang beruluk salam padaku sebelum aku diutus menjadi nabi. Jadi Muhammad ini utusan batu hitam menurut hadis ini. Makanya batu itu bisa Assalamualaikum Muhammad. Saya datang ke Arab nggak ada itu Assalamualaikum. Saya aja sambil muter-muter. La baik Allahumma la baik. La syarikala kala baik. Innal hamda wa nimata. Artinya ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu. Padahal batu itu tidak pernah memanggil Muhammad kece. Cuma itu menempati kitab kuning aja. Menempati kitab kuning. Kitab seperti ini nih. Nah sebentar. Ini umat Islam ini nggak percaya kalau nggak tampilin. Jadi umat Islam ini melakukan hajian itu seperti melakukan kitab kuning ini. Nah ini dia. Nah ini coba di zoom. Nah ini dia. Ini dunia harus tahu kitab karangan ini rukun Islam nih. Rukun Islam. Ya. Nah ini rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa di sini. Rukun Islam ini adalah di kitab kuning ini. Namanya Safinatul Najah. Siapa pengarangnya? Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani yang mukim di Arab. Disebut juga Syekh Mufti. Mazhabnya Imam Syafi'i. Siapa itu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu adalah Muhammad bin Idris. Sebagai apa dia? Pengamat militer negara-negara Islam. Itu Imam Syafi'i. Aslinya Muhammad bin Idris. Meninggalnya di Mesir tahun 204 Hijriah. Gitu ya. Ini dunia harus tahu nih. Jadi santri-santri nih yang di pesantren harus tahu. Ini kitab kuning ini kitab pesantren nih. Kitab gundul. Kenapa harus gundul? Biar ada pekerjaan Ustadz ngutak-ngutik huruf.
panjang pendek, sorob nahu, mahorijul huruf. Makanya kalau debat dengan Muhammad Kaca mereka kebingungan. Dilarikan ke mahorijul huruf tahu, dilarikan ke sorob nahu tahu, dilarikan ke apa tajwid panjang pendek, idhar, ifa, idgom tahu. Udah nggak ada ustadz lagi yang mempan. Makanya mereka jangan mempermalukan di sini. Ya, walaupun Anda gelar S1, S2, doktor, S3, kalau belajar agama kepada keahlinya, Muhammad Kaca ini ahlinya. Kenapa murtad? Karena tahu di dalam Islam tidak ada keselamatan. Jangankan Islamnya, Muhammad sendiri yang dijamin katanya Nabi. Nggak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad akan menyelamatkan umatnya. Makanya percuma doain dia siang malam. Nah itu, jadi ini dunia harus tahu. Walaupun Anda gelar S2 dokter, saya pernah berdiskusi dengan dosen salah satu universitas. Dari Ciater saya injili di jalan, minta turun di jalan tol, dia nggak mau dengar. Gara-gara apa? Ajaran Islam ini ajaran kekerasan. Siapa buktinya? Imam Samudra, Amroji, saya sebutkan begitu. Oh itu oknum. Enggak, jangan dibilang oknum, orang ada hadisnya kok. Muhammad diperintahkan membunuh, memerangi manusia. Itu mereka menjalankan hadis. Makanya hadis seperti itu harus dihentikan dari Indonesia. Karena hadis itu yang mendoktrin manusia menjadi otaknya ngeres. Jadi keras. Maunya perang mulu. Yang mendoktrin untuk apa? Mati jihad, bom bunuh diri itu dapat bidadari 72 itu doktrin gombal. Ya, itu kitab-kitab yang tidak perlu beredar di Indonesia. Mudah-mudahan ini pejabat pada dengar nih. Hadisnya ada. Ya, Muhammad itu diperintahkan membunuh manusia. Nih hadisnya nih. Oh, saya print semuanya. Jelas. Jadi ajaran diperintahkan supaya membunuh sesama manusia itu politik, saudara. Islam ini agama politik. Siapa yang bisa nyangga? Politik Arab untuk menundukkan orang Indonesia untuk mencari makan. Supaya memutiri batu hitam itu. Nah, ini batu hitam ini untuk menarik devisa dari berbagai negara. Makanya ini agar Indonesia ini sadar. Sadar. Apa sih manfaatnya menghadap ke barat? Makanya tadi benar Pak Wisnu mengatakan, kalau Tuhan yang benar itu dimanapun ada. Dalam hati saja doa didengar Tuhan. Muhammad Kaca sering doa. Waktu Pak Saifuddin Ibrahim kena COVID. Oh Tuhan, jamaah Pak Saifuddin Ibrahim sembuhkan. Ini perjuangan masih panjang. Orang Indonesia masih kegelapan. Nggak nyadar. Indonesia ini perasaannya orang Arab. Jadi bahasanya Arab. Doa pakai Arab. Kalau tidak pakai Arab, nggak sah doanya. Aduh, saya bilang Pak Saifuddin Ibrahim sembuh. Ada lagi Ibu Ti. Tuhan, tolong jamaah Ibu Ti sembuh. Sekarang udah live lagi. Ada lagi. Satu keluarga. Sakit kena corona semua. Saya bilang, yuk kita doa dalam nama Yesus. Sembuh. Sampai sekarang sembuh. Tinggal geroknya doang, batuknya doang. Nah, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang tidak menyesatkan adalah Tuhan Yesus. Menyembuhkan orang sakit. Sakit apapun Tuhan sembuhkan. Kalau memang itu orangnya layak diperpanjang umurnya. Tapi kalau tidak layak diperpanjang, didoakan kayak apapun tetap tidak bisa membantu keselamatan. Yuk kita percaya Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan yang hidup. Bisa dilihat. Sesuai dengan wujud kidamba komala patulela wadisi. Wujud Yesus itu wujud Tuhan. Apa yang keluar dari mulut Yesus itulah firman Tuhan. Makanya tidak ada keluar dari mulut Yesus menghujat, membunuh, perangilah. Tidak ada. Karena Yesus itu ada Tuhan. Hanya Muhammad, aku diutus untuk memerangi manusia agar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah itu pengajaran itu yang tidak boleh disebarkan di Indonesia. Oleh karena itu, mari salam Pancasila tetap jaya,
darat, laut, dan kepolisian. Semoga Pak Wisnu kuat sampai mendapatkan mahkota kehidupan. Amin, Pak Wisnu dan keluarga. Jangan tinggalkan Yesus. Orang meninggalkan Yesus akan sengsara. Ini hadisnya saya bacakan. Manusia Muhammad itu diperintahkan memerangi manusia. Sahih Muslim nomor 30. Ya, di sini dikatakan qatilun nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah asoma minni millata wa nafsah. Artinya Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka sungguh dia telah terjaga harta dan jiwanya dari seranganku. Nah, ini hadisnya. Jadi Muhammad itu diperintahkan untuk memerangi manusia. Siapa yang memerangi manusia menurut Alkitab? Iblis datang untuk mencuri dan membinasakan. Maka Muhammad itu adalah siapa? Menurut surat 72 Al-Jin ayat 19, Ma'nahu lama qoma Abdullah al-ayah, dan sesungguhnya Muhammad itu hamba Allah sedang melaksanakan sholat. Mereka itu jin-jin itu datang mengerumuninya. Jadi Muhammad itu dekatnya dengan jin. Saya berani katakan karena memang dalilnya seperti itu. Kalau memang hadis itu ayat itu tidak boleh dibacakan, harusnya jangan tertulis di Al-Quran. Karena Al-Quran ini petunjuk. Kata Quran Muhammad dikerumuni jin, dekat dengan jin, pasti dengan jin. Yang aneh, tidak ada ayatnya Muhammad kembali kepada Allah. Itu Pak Wisnu. Ini untuk menguatkan orang yang baru percaya Yesus. Dan ini juga untuk pengalaman bagi orang-orang yang baru mendengar bahwa Muhammad itu dekat dengan jin. Yang dekat dengan Allah, namanya Al-Masih Isa Putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, termasuk orang yang dekat dengan Allah. Namanya Al-Masih itu di mana tertulis? Surah 3 Ali Imran ayat 45. Itu jelas. Isa terkemuka dunia akhirat dan dekat dengan Allah. Itu Al-Imran ayat 45. Boleh dicatat ya. Al-Imran 45, Isa itu terkemuka. Isa itu dekat dengan Allah. Yang aneh itu Muhammad tidak ada dekat dengan Allah. Bahkan hadis Aisyah mengatakan, kalau ada yang mengatakan Muhammad berjumpa dengan Allah itu adalah pendusta. Itu kata istrinya Aisyah. Kenapa malam ini saya panjang lebar untuk Pak Wisnu? Tuhan kangen dengan Pak Wisnu sebenarnya. Tuhan mau pakai Pak Wisnu selama hidupnya. Ya, saya jarang mengomentari lama. Ya, karena ini Tuhan berikan ini ayat-ayat ini. Agar didengar juga oleh dunia. Bahwa Muhammad bin Abdullah adalah dekat dengan jin. Dikerumuni jin. Sebagaimana dikatakan Quran 72 ayat 19. Karena yang masuk Islam kebanyakan jin. Banyakan jin. Sebagaimana 72 ayat 14. Yang masuk Islam adalah para jin. Yang masuk Islam adalah kursi. Yang masuk Islam itu pohon korma. Begitu. Kalau orang itu jarang. Nggak ada yang masuk Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh di Amerika pada masuk Islam, bohong itu lah. Gombal. Tapi walaupun banyak nggak apa-apa. Karena siapa lagi penghuni neraka kalau bukan mereka. Karena sudah tertulis di Al-Quran. Surat Al-Anfal ayat 1. Iya, surat itu juga sudah tertulis. Memang sudah tentukan masuk neraka. Makanya segera. Al-Anfal ayat 1 dikatakan begini Pak Kaceh. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan, harta perang. Katakanlah harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah berhubungan di antara sama kepada taat kepada Allah dan Rasul jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Iya. Jadi harta rampasan Allah dan Rasul Pak Kaceh. Iya. Benar. Kenapa? Saya mau tanya lama Pak Kaceh. Pak Kaceh kan mungkin tadi katanya dari pesantren ya. Jadi mungkin biasa kan.
Mengapa Allah dan butuh harta rampasan, Pak Kaceh? Nah itu dia. Itu mau perkataan Muhammad aja. Allah nggak butuh sebenarnya. Cuman kalau nggak di atas namakan Allah itu, mereka nggak laku jualan dalilnya. Makanya semuanya untuk akhirat. Ya. Ya, Allah nggak butuh. Dikatakan harta rampasan milik Allah dan Rasul, Pak Kaceh. Iya, karena memang Muhammad itu ngaku Allah sebenarnya, cuman pengikutnya nggak nyadar. Yang ingin disebut Allah, ingin disembah itu ingin diagungkan, ditinggikan dia sendiri. Gitu. Kalau saya berpikir, untuk apa Allah, kalau Allah itu Tuhan, kenapa butuh harta rampasan begitu, Pak? Makanya. Iya, untuk apa dibutuh harta rampasan? Allah itu butuh harta. Padahal Allah memiliki semua dunia. Jadi itu mah kalimat politik basa-basi di atas namakan Allah biar banyak yang mengikut. Makanya sekarang sudah mendengar bahwa Allah itu tidak ada, hanya mutlak omongan. Aduh ini di mana? Oh punya saya kan. Nah, kerasa-kerasa. Guru-guru. Punya Pak Wisnu bukan? Coba di-mute Pak Wisnu. Halo? Oh iya punya Pak Wisnu nih. Jadi yang mengatakan Allah itu apa kata yang keluar dari mulut Muhammad dikatakan Allah itu Muhammad ngaku Allah seperti surat Toha ayat 14. Aku adalah Tuhanmu, sembahlah aku. Muhammad itu yang berkata. Makanya nggak nyadar orang Islam ini. Kenapa Muhammad Kaceh tinggalkan Islam? Karena sudah tahu di dalam Islam tidak ada keselamatan. Muhammad sendiri tidak pasti dia punya keselamatan. Sebagaimana dikatakan Quran surat 46 Al-Aqab ayat yang ke-9 yang berbunyi kul ma kuntu bid amina rasuli ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in atabihu illa mayuha illa wa ma ana illa nadhirum mubin. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku juga terhadap kamu. Itu kata Muhammad. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku hanya memberikan peringatan yang menjelaskan. Jadi Muhammad itu hanya pemberi peringatan bahwa yang akan turun lagi di hari kiamat nanti Isa, bukan dirinya. Jadi wahai para pengikut pencinta Muhammad yang secara cinta buta, sadarlah, ini kesaksian Pak Wisnu yang luar biasa. Pak Wisnu dari Islam, saya jadi dari Islam, mantan jadi ustadz, pernah jadi ustadz, terus saya pernah haji, saya 3 kali berangkat haji ke Mekah, ya baik haji, baik umroh, ya. Jadi saya paham persis, dan saya juga pernah bisnis di sana, jadi guide, tour guide, naik-naik gunung, ya lumayan, dapat bonus. 1 orang TKW bayar ke saya 500 rial, waktu dulu tahun 97, ya. Untuk dituntun ke Mekah cara haji. Jadi memang duit semua dari hajian itu devisa. Makanya setelah ditutup ini oleh Tuhan, devisanya Arab kelabakan ini sekarang oleh corona. Ya, corona ini rencana Tuhan agar manusia bertobat karena Tuhan Yesus akan segera turun. Ini peringatannya. Makanya jangan terlambat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Amin. Yuk lanjut. Terima kasih Pak Yusuf atas waktunya terlalu panjang. Terima kasih juga Pak Wisnu. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Terima kasih Pak Kaceh. Kalau yang Islam S2 sarjana, pasca sarjana, yuk berdialog dengan Islam dengan saya. Diskusi dengan Islam. Ya, saya buka semuanya. Jangan mau dengerin para keluaran Kairo yang memainkan rahasia Islam. Ke ahlinya, tanya urusan hukum ke pengacara, tanya urusan agama Islam ke Muhammad Kaceh. Dulu dari Ustadz, dari Kiai, saya zamannya ada STSB juga. Begitu ya. Silakan Pak Yusuf. Dan saya sudah berhenti ini. Ya, Pak Kaceh saya mau bertanya sedikit nih Pak. Boleh. Itu 2 kalimat syahadat itu apa artinya Pak? 2 kalimat, 2 perkataan persaksian
Namanya dua kalimat syahadat. Artinya begini, misalkan saya sedang jalan naik motor, jebrot di depan saya ada motor tabrakan. Nah, saya saksi karena melihat kejadian. Tentu polisi kalau nanya ke saya, Pak, gimana kejadiannya ini bisa terjadi? Oh, awalnya begini, dia dari arah timur menuju ke barat, ada bis dari barat gitu, lalu kesenggol setangnya. Nah, itu kesaksian yang nyata. Lalu dicatat oleh kepolisian, jadilah saksian TKP, tempat kejadian perkara. Begitu. Nah, terus kalau di Muslim mengatakan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu mereka tidak menyaksikan Tuhan, tidak melihat Allah sebagai Tuhan, tapi kok mereka bisa mengatakan seperti itu, Pak? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Baik. Nah, itu namanya saksi dusta. Saksi ikut-ikutan. Ikut pembohong itu. Makanya orang membaca dua kalimat syahadat itu saksi dusta. Makanya di Al-Quran tidak ada dua kalimat syahadat. Syahadat lain di Al-Quran tidak ada. Siapa Ustadz sampai sekarang yang bisa menampilkan dua kalimat syahadat di Al-Quran? Tidak ada. Karena dua kalimat syahadat itu adanya di kitab kuning yang saya tampilkan tadi. Coba tampilkan lagi. Biar yang dengar hari ini bisa melihat. Nih, dua kalimat syahadat itu adanya di sini. Nah, di kitab kuning. Begitu. Nah, di kitab kuning ini. Itu dua kalimat syahadat. Bukan di Quran. Nah, ini dia. Ya. Jadi ini perlu dunia tahu. Supaya Pak Yusuf ini tidak dikatakan kesaksian pendusta. Kita perlu bukti. Ya. Nah, ini di sini. Nah, yang dimerahin. Di situ ada syahadat di situ. Ya. Kalau santri keluar pesantren pasti mengenal kitab ini. Kitab Bapak ini kitab Gundul. Kitab Bapak ini kitab Sapina. Kitab Bapak ini karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi apa pelajaran yang di dalam Islam itu semuanya dari karangan para imam, para ulama. Ya, masa berani katakan para ustadz itu berdusta. Orang Indonesianya aja yang mau didustakan. Begitu. Begitu ya, Pak ya. Jadi tidak ada di Al-Quran. Jadi aku bersaksi itu cuman hanya disuruh ya, Pak, begitu ya? Atau disuruh itu hanya ustadznya ikut-ikutan. Yang nyuruh juga Jibril itu. Jibril, Mikail, gitu Pak. Ya, makanya saya katakan kalau kita di dalam Tuhan Yesus kan bersaksi itu karena memang kita menyaksikan secara langsung. Pak Kacil menyaksikan secara langsung. Saya mengalami hadirat Tuhan. Makanya saya Mas Wisnu menyaksikan secara langsung. Iya. Dulu saya kebayar kontrakan, saya mengontrakan, kan begitu. Sekarang jadi saya mengontrakan ke orang lain, bukan saya cari kontrakan, gitu. Itu cara Tuhan, dipulihkan. Siapa yang bersama Yesus akan dipulihkan. Iya. Begitu, Pak. Ya, tapi yang disayangkan ya kalau ada sebagian besar dari teman-teman apologet Muslim kalau masuk mereka selalu mendiskreditkan kesaksian murtadin. Padahal justru apa yang mereka nyatakan sebagai dua kalimat syahadat, mereka sendiri tidak menyaksikan Tuhannya. Tidak menyaksikan Muhammad. Tapi mereka bersaksi gitu loh. Itu pendusta namanya. Ya, kapan mereka melihat kalau Muhammad itu adalah utusan Allah? Kan mereka tidak melihat, Pak. Tidak, benar. Oke. Baik. Oke, Pak Kace. Suara saya masih bagus, Pak, ke situ? Masih bagus, Pak. Soalnya masih itu segar. Muter-muter. Kayaknya ada yang takutnya ada yang ngerjain soalnya. Harus persiapan nih. Pak Kace punya suara masih kayak anak muda, Pak Kace. Haleluya. Kayak anak umur 25 tahun kali ya, kayak. Iya, semangat suara ini. Saya kayak Joe Biden atau kayak Raja Salman. Oke, Pak. Kita kasih kesempatan dulu yang lain, Pak Kace. Ini. Oh, boleh. Terima kasih, Pak Yusuf. Terima kasih. Ya, salam Pak Wisnu. Tuhan berkati ya. Salam. Tuhan berkati, Pak Kace. Oke, kita ke Pak Dian. Pak Dian, selamat malam Pak Dian.
Selamat Shalom Pak Dian. malam. Shalom Pak. Salam Pak Yusuf. Shalom. Iya Pak. Salam Pak Wisnu. Muhadamang. Salam Pak Dian. Puji Gusti, puji Tuhan Pak Yusuf. Sehat. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Udah lama nggak dengar suaranya Pak Dian ini. Saya nih berkali-kali coba masuk, tapi udah masuk backstage ketendang lagi, mungkin nggak tahu kenapa ya. Terus susah banget masuknya di Pak Yusuf. Iya, nggak udah masuk kayak gini, udah masuk ke backstage gini, tiba-tiba keluar lagi gitu. Oh, mungkin sempat, jaringan gitu. Itu Pak, jaringan Pak. Ya mungkin jaringan Pak Yusuf. Iya Pak Yusuf, puji Tuhan saya bisa masuk, senang sekali, udah lama nih. Iya, puji Tuhan Pak. Kita juga udah lama nunggu-nunggu Pak Dian, kok nggak masuk-masuk. Cuman kebetulan saya lagi tadi sempat nyari kitab Safinah Tunaja, tapi saya lupa naruh di mana. Tadinya mau saya unjukin juga gitu. Apa yang dikatakan sama Pak Kace itu memang betul. Mau saya tunjukin juga, takutnya ntar banyak orang di seberang sana yang nyangkanya saya murtading settingan. Gitu. Ya Pak Kace udah bilang kalau kalau lulusan pesantren pasti tahu betul itu kitab kuning. Sinyalnya mungkin Pak Yusuf ini. Suara saya jelas nggak Pak Yusuf? Ya, halo? Suaranya jelas Pak. Silakan Pak. Ya, saya ke narasumber deh Pak Yusuf ya. Mohon izin. Silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Wisnu. Selamat malam Pak Dian. Iya, salam kenal Pak Wisnu. Puji Tuhan, haleluya. Saya juga ikut senang. Meskipun saya ini kebetulan saya baru pulang kuli, jadi saya nggak ngelihat scroll sebelumnya kesaksiannya Pak Wisnu dari awal. Cuma saya sempat coba masuk ya, kebetulan bisa masuk. Satu hal Pak Yusuf, Pak Wisnu udah lama hijrah menuju keselamatan dari kegelapan Pak Wisnu? Sudah 5 tahunan lah Pak. Oh, puji Tuhan 5 tahun ya. Ya, kalau saya masih bayi rohani Pak Wisnu. Saya pun pertama kali kesaksian di channelnya Pak Yusuf ini. Saya mungkin sekarang genap 1 tahun lebih, 13 bulan ini saya baru. Mantap. Iya, jadi apa yang dikatakan Pak Wisnu emang betul. Apa yang dikatakan Pak Haji Muhammad Kace juga emang betul. Selama ini saya dulu di keyakinan saya yang dulu, yang namanya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu hanya karena katanya. Hanya karena doktrin. Saya jelaskan lagi, itu katanya dan doktrin. Saya selama 46 tahun saya menjalankan syariat Islam dengan keyakinan doktrin itu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu emang kita tidak mengenal. Maksudnya kita sendiri tidak mengalami, tidak mengalami ketemu dengan Tuhan. Jadi bersaksinya dari mana? Sementara logikanya apabila bersaksi kan kita menyaksikan, kan begitu ya Pak Wisnu ya? Iya. Ya, saya pegang prinsip itu dari dulu. Karena tingkat keyakinan itu pertama kabar yakin, kedua ainal yakin, terlihat, ketiga hakul yakin, merasakan. Setelah mendengar, kemudian melihat dan merasakan hasilnya, baru kita maftahul yakin, yaitu sudah menjadi satu gitu. Jadi udah sempurna gitu loh ibaratnya. Nah, makanya itu yang saya alami. Saya alami kenapa saya memilih ajakan Tuhan Yesus langsung yang datang mengajak ke saya. Tuhan Yesus langsung yang mengajak. Tuhan Yesus langsung yang menyatakan. Tuhan Yesus langsung yang membuat saya sembuh total dari sakit lumpuh total saya. Puji Tuhan kan. Itu yang sangat saya rasakan. Jadi saya sudah mengalami itu semua Pak Wisnu. Mantap. Jadi saya kuatkan kembali kepada rekan-rekan di sana, terutama yang di seberang sana. Jangan terlalu meyakini doktrin. Jangan meyakini doktrin. Karena Tuhan itu cuma satu. Tidak ada Tuhan 2 atau 3. Ini loh Tuhan yang sebetulnya, yang betul-betul nyata. Dari mulai saya yang saya rasakan, ainal yakin, saya melihat dengan kasat mata, bukan bayangan. Dan
hakul yakin terasa saya sembuh total hingga sekarang. Saya sembuh total hingga sekarang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat dahsyat sekali. Sangat dahsyat. Amin. Amin. Itu yang membuat saya yakin. Kemudian keajaiban yang kedua, Pak Wisnu, Pak Yusuf, mungkin Pak Yusuf belum tahu. Ya, Pak. 2 bulan ke belakang, putri saya satu-satunya itu mengalami laka, Pak. No. Mengalami laka sampai akhirnya harus dibawa ke rumah sakit dan masuk ruang ICU. Itu dalam keadaan posisi tidak sadar atau koma selama 4 hari. Dengan kondisi saya seperti ini di kala suasananya COVID kayak gini, kebayang Pak masuk ICU aja kayak gimana? Entah itu biayanya. Saya nggak ngeliat itu deh. Saya nggak ngeliat itu. Saya pengen anak saya kembali sembuh, putri saya kembali sembuh. Karena koma. Sampai dokter mengatakan, Bapak tinggal berdoa saja. Bapak nunggu keajaiban. Tapi dalam hati saya punya Tuhan. Saya sampai tantang itu yang namanya Tuhan Yesus. Kenapa waktu saya lumpuh saya sembuh total? Nah sekarang saya berdoa, dan saya berdoa tidak berdoa kayak semacam dulu ya, ritual dulu di keyakinan saya yang dulu yang namanya berdoa kita harus menyembah, kemudian harus sujud. Saya tidak begitu. Tuhan Yesus tuh simpel kok. Kayak kita ngomong aja. Ya betul. Tuhan, sembuhkanlah putri saya. Tuhan, putri saya sembuhkanlah Tuhan. Apabila saya sudah mengikuti apa yang Engkau ajak. Dan Tuhan sudah membuktikan saya ini sembuh total. Coba Tuhan sembuhkan putri saya. Itu di saat saya berdoa jam 8 malam, Pak Yusuf. Iya, Pak. Jam 1 dini hari putri saya sudah bergerak tangannya. Kemudian sadar total, Pak Yusuf. Puji Tuhan, haleluya. Saya ini betul-betul mengalami keajaiban 2 kali, Pak Yusuf. Amin. Dan itu tidak bohong. Tidak bohong. Itu maksudnya tidak bohong. Betul-betul Tuhan Yesus sangat dahsyat. Betul-betul Tuhan itu maha kasih. Betul-betul itu yang sampai detik ini menguatkan saya, Pak. Menguatkan saya untuk selalu bersama Tuhan. Haleluya. Saya sudah boleh dikatakan saya sudah apa ya? Saya sudah menjadi manusia baru karena itu yang Tuhan Yesus katakan ke saya. Apabila kamu ingin selamat dan berada dalam kebenaran, ikuti saya, dan betul saya selamat. Haleluya. Selamatnya, dan saya merasakan sukacita, damai sejahtera dalam hati. Yang sebelum-sebelumnya apapun masalah yang datang ke saya, saya mengatakan dalam nama Tuhan Yesus semuanya ada solusinya, Pak. Semuanya terjawab. Itu kurasakan, Pak. Betul ya, Pak Wisnu ya? Yes, Pak. Betul-betul Tuhan Yesus tuh maha dahsyat. Itulah maha segala-galanya. Makanya tadi yang dibilang sama Pak Haji Kace, 20 sifat yang wujud, kidam bakoh, muhalafatul lil hawadisi, dan betul itu 20 sifat itu ada dalam diri Tuhan Yesus. Itu tidak salah sebetulnya. Cuman kitanya aja yang salah menyembah karena doktrin. Iya. Ya mungkin itu Pak Yusuf, Pak Wisnu, terima kasih. Terima kasih banyak. Ini saya mempunyai teman, mempunyai saudara. Puji Tuhan, terus bersama Tuhan Yesus, Pak Wisnu. Semoga semuanya diberkati dengan apa yang saya bicarakan. Ini kesaksian saya yang kedua, mengalami putri saya, dan putri saya sampai detik ini total sembuh. Saya langsung bicara sama putri saya, siapa ini yang menyembuhkan? Saya bilang, itulah Tuhan Yesus. Dan putri saya, puji Tuhan, Pak Yusuf, mungkin karena belum dibaptis aja kali ya. Intinya sudah menerima Tuhan. Sudah menerima Tuhan, Pak. Oh, haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Amin, Pak. Amin. Demikian Pak Yusuf, Pak Wisnu, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya terberkati. Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam, Pak Yusuf. Terima kasih banyak, Pak Wisnu ya. Selamat malam. Di backstage dulu, Pak ya. Ya, oke. Kita ke Made Jester. Selamat malam. Imade Jester, selamat malam. Halo, tombol suaranya tolong dibuka, Pak Imade. Pak Imade Jester. Pak Imade Jester bisa dengar, selamat malam. Pak Imade. Imade Jester. Tombol suaranya tolong dibuka, Pak, biar kedengaran suaranya. Sekali lagi, Imade Jester bisa dengar. Oke.
Kita kasih kesempatan kepada teman Muslim dulu. Oke, Pak Sarul, selamat malam. Pak Sarul, selamat malam. Malam, Pak Yusuf. Malam, Pak. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Sampai ngantuk saya. Iya Pak, silakan Pak, silakan. Ini memang banyak yang antri. Baik, baik. Yang pertama, lagi-lagi saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa channel Pak Yusuf ini adalah channel edukasi. Edukasi pertama, saya ingin sampaikan kepada penelpon Kristen agar tidak berinterpretasi liar terhadap yang tidak Anda imani, yaitu Islam. Bersaksilah tentang apa yang Anda imani. Baik, saya langsung ke Pak Wahyu. Pak Wisnu ya? Oke, siap. Pak Wisnu. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Pak Sarul. Ini Mas sama Bapak nih. Terserah Pak Sarul mau panggil apa. Ya, santai saja Mas Wisnu. Saya tidak akan menyerang siapapun. Saya hanya masuk pada wilayah kesaksian Pak Wisnu. Oke. Baik. Yang pertama yang saya tangkap tadi, Pak Wisnu baca surat-surat pendek, tapi Pak Wisnu tidak pernah merasakan kehadirat Tuhan. Ya, Pak Wisnu ya? Ya, betul. Baik. Itu ajaran dari mana itu, Pak? Baca surat-surat pendek itu langsung merasakan kehadirat Tuhan, itu ajaran dari mana itu? Begini Pak, jadi yang saya imani kan saya percaya kepada Tuhan saya dulu, yaitu Allah gitu Pak. Saya berdoa, itu artinya saya doa Pak. Surat-surat pendek itu kan saya artikan sebagai doa-doa gitu Pak. Bukan berarti surat pendek itu menghadirkan Tuhan, bukan Pak. Karena itu doa. Saya hadirkan di dalam doa. Tadi kan Bapak mengatakan, kok saya tidak merasakan kehadiran Tuhan. Betul, saya memang karena saya pengen merasakan kehadiran Tuhan itu, tolong bantu saya untuk tidak menjadi orang Kristen waktu itu. Tapi Tuhan tidak hadir dalam diri saya. Iya. Seperti itu loh Pak. Baik, artinya apa? Di dalam Islam tidak seperti itu Pak. Oh iya. Berbeda Pak ya? Dengan iman Kristen Pak. Bukan berbeda, Islam itu begitu, bukan berbeda Masnya. Ya emang beda Pak maksudnya Pak. Emang beda maksudnya dengan iman Kristen yang saya imani sekarang begitu. Enggak, saya tidak bicara Kristen. Saya ngomong beda kan Bapak ditolak. Saya bicara kesaksian Bapak pada saat Muslim itu. Oke. Saya tidak masuk pada ruang pada saat Anda Kristen. Bukan ruang saya itu. Paham ya Mas ya? Paham Pak. Baik. Yang kedua, tadi Bapak mengatakan saya udah Islam. Lalu Islam. Bapak memacari orang Kristen ya? Udah Islam ngajarin orang Kristen? Enggak Pak. Memacari, punya pacar. Orang saya Kristen, itu begini Pak. Istri saya itu dulunya seorang mualaf Pak. Dia masuk Islam, mendapatkan KDRT dan lain sebagainya. Akhirnya dia bercerai. Statusnya Islam dong. Saya juga Islam. Nah, saya berpacaran sama dia. Kalau nggak salah tadi Bapak diminta ngantar pacarnya ke gereja ini. Ya, begini. Karena dia kan sudah mualaf, akhirnya cerai kan. Disuruhlah, udah 14 tahun dia nggak pernah ke gereja. Disuruhlah sama orang tuanya untuk ke gereja. Di saat dia disuruh orang tuanya ke gereja, mengajaklah saya. Saya dengan keadaannya sebagai orang Islam, pasti kacau lah batin saya karena bertentangan waktu itu kan. Nah begitulah, saya berdoa dan lain sebagainya. Tuhan tidak hadir dalam kehidupan saya, tidak mengarahkan saya. Kalau emang benar-benar nyata, saya tantang Tuhan itu, dia tidak nyata di dalam hidup saya. Itu loh Pak. Iya, pada saat Bapak Islam, Bapak mencari kebenaran tentang Injil atau Kristus tadi Pak, mendatangi dua turis tadi, bule tadi. Oh. Sementara Bapak lagi Islam. Bagaimana tuh hukumnya itu Pak? Kalau waktu itu kan saya sudah sempat ke gereja Pak. Artinya pada saat itu Bapak udah keluar dari Islam? Ya kalau dibaptis sih belum Pak. Cuman sudah ke gereja dan saya mencari kebenaran itu. Dan akhirnya Tuhan tuntun saya. Ketika saya merasakan bahwa
di luar iman Kristen adalah bisa dibilang ya sesat, kafir, masuk neraka. Di dalam pergumulan saya, Tuhan hadir di dalam diri saya, Pak. Kepanikan saya waktu saya belum dibaptis pun, Tuhan hadir di dalam diri saya. Dia mengatakan di dalam hati saya, tak usah kau pikirkan jasadmu itu, tapi engkau pasti kuselamatkan. Itulah yang membuat ketenangan diri saya untuk menjadi orang Kristen, Pak. Ya, artinya melalui doa lah. Iya, saya tidak masuk ke situ ya. Saya masuk pada value keislaman Bapak itu saja. Nah, yang tadi Bapak mengatakan mohon izin kepada Ibu, lalu Ibu mengatakan, loh kok begitu? Gitu ya, minta restu untuk pindah agama gitu ya? Iya, betul. Lalu Ibu Anda mengatakan, ya nggak apa-apa. Nah, lagi-lagi Ibu Anda tidak menunjukkan orang Islam. Pak Syahrul, jangan menghakimi dong, Pak. Ibu Anda itu orang Islam. Nggak boleh menghakimi. Kalau sekarang Bapak saya nggak boleh menghakimi. Yang maksud saya gini, Mas. Ini Pak Syahrul ini orang itu standar Islam itu seperti apa begitu? Baik, saya kasih menurut tahu Bapak standar Islam ya. Karena bukan menurut saya. Kalau dalam Islam nggak ada menurut saya. Menurut Allah. Silakan. Standar Islam itu inna dinna indahil Islam wa may yabtaghi ghairil Islam madina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi barang siapa mencari agama di luar Islam ke neraka dia, Mas. Itulah kalimat yang harus disampaikan Ibu Bapak. Ibu saya tidak. Kalau dia mengaku Islam, yo. Pak Wisnu. Saya tidak membantah Bapak masuk Kristen, Pak. Di dalam ayat yang masuk Bapak pada bacakan ruang tidak kesaksian ada Bapak sebagai orang Islam. Tolong diam dulu, Kak Aceh. Tidak ada ayat neraka. Bapak jangan menyesatkan orang di sini, maksud saya. Kenapa saya potong? Saya lagi bicara, Kak Aceh. Inna indul Islam itu tidak ada kata neraka di situ, Pak Syahrul. Jadi Anda mesti jangan merasa benar itu bacaan salah tadi. Al-Quran Arabnya salah. Tidak ada kata neraka di situ. Nah, neraka itu bahasa Arabnya nar. Bukan hosirun. Bukan hosirun. Neraka itu nar. Di dalam Al-Quran. Kamu ini siapa sih bicara ini? Saya bicara gue ini. Jadi saya begini, bicara Pak tentang iman saya. Anda jangan menyesatkan orang di sini. Bapak cukup barang bertanya. Siapa mencari agama Anda di luar polisi, Islam, kan? dia pasti Anda bukan polisi, kan? Jangan diinterogasi. Ini bukan maling, cuma enggak, Pak Syahrul kenapa bisa bilang bahwa ibu saya bukan Islam begitu? Kalau dia bukan Islam dulu dari sejak kecil yang paham syariat. Kalau kamu menghakimi dong Syahrul. Iya, kenapa begitu? Kalau dia bukan Islam, dia dulu tidak menyuruh saya untuk sholat, untuk ngaji. Seperti itu loh Pak Syahrul. Gini, kalau Pak Syahrul kurang data, bisa saya kasih data di kampung saya semuanya masih Islam, Pak. Saudara saya juga masih ada. Pak Wisnu, saya tidak masuk pada ruang mana. Kalau Anda mengatakan Islam itu standarnya ngaji, salah, Mas. Udah biarin aja, biarin. Kalau orang Islam itu standarnya itu bisa baca Arab, salah, Mas. Karena ini Nabi itu kuasai bahasa Arab, kuasai Al-Quran. Tapi mati dalam kekafiran, Pak. Jadi parameternya bukan bahasa Arab. Dengerin nih, banyak orang Islam tapi berpedoman Al-Quran tapi tidak punya Quran. Saya sampaikan ke Pak Wisnu. Dengerin. Banyak orang Islam yang mengaku agama Islam di rumahnya tidak ada Al-Quran. Sama dengan Syahrul juga nggak punya Quran ini, nggak ngerti. Ya, Arabnya tidak ada nar, kenapa disebut akan masuk neraka? Jadi kalimatnya harus jelas dulu dong. Subjek, objek, predikatnya harus jelas. Saya ini wartawan yang bisa interogasi Syahrul. Ya. Jangan meledek bicara pada orang yang seanggap patut. Jangan S2, ya. Oke, Pak Wisnu ya. Tapi pertanyaannya kayak anak kecil. Jadi kalau berbicara terakhir saya mau sampaikan. Ya, Rul. Dengerin dulu saya ngomong. Harus dengerin dulu saya ngomong. Kalau berbicara itu harus arahnya kemana harus jelas. Makanya Anda harus mempelajari ilmu penyidikan dulu. Penyidikan, baru Anda bisa interogasi. Anda ini statusnya apa? Kok interogasi orang yang kesaksian tentang keyakinannya? Anda ini mau jadi apa? Pak Yusuf, tolong saya jangan di-mute karena saya udah disuruh baik tadi ya. Kalau ada orang ini bicara, anggap aja orang yang tidak patut berbicara dalam teknik bisnis yang baik. Dia tidak mau dengar orang lain ngomong. Saya ini berbicara. Pak Syahrul menghakimi. Iya betul, Pak Syahrul menghakimi. Dia bukan Islam. Kalau saya bukan Islam dulu negara nggak mencantumkan saya.
standar Benar, Pak Wisnu. identitas Bahwa- saya di KTP itu adalah Islam gitu loh Pak. Pak Wisnu, Berarti Bapak menolak Pak Wisnu, negara ini. sekarang Ya, gini betul. analoginya. Pak Wisnu begini nih. Paham nggak? Pada saat Anda Islam, Anda kan udah katakan tadi gitu loh. Orang Kristen itu kafir. Paham nggak? Anda katakan itu tadi gitu. Ah, situ juga Kenapa? menghakimi Betul, ibunya Mas tapi emang Wisnu itu kok. doktrin dulu seperti itu, Pak. Apa kafir? Payah. Kamu itu di Karena dalam Bapak emang Islam mendoktrin untuk seperti apa? itu. Kamu Islam itu manfaatnya untuk Indonesia apa? Yang jelas dari Islam banyak madorotnya. Apa? Bom Bali, bom katedral. Itu dari Islam banyak madorotnya. Kenapa Islam membuat madorot di Indonesia? Karena Islam itu politik. Seperti yang dibawakan oleh si Rizik Syihab. Itu politik. Mesti nyadar kamu, Rul. Bisa Kamu kita ini orang bicara? Indonesia, Rul. Anggap aja Silakan ini orang bicara. manusia yang kita baik-baik. Silakan bicara. Enggak, kamu juga nggak layak. Nggak sopan, kamu kalau suatu. belum sekolah Sopan belajar juga. lah. Kasih tahu ya. Ya, kamu juga nggak Baik, layak. terakhir saya ingin katakan Nggak sopan kepada kamu Pak menghakimi Wisnu, ibunya Mas ya, Wisnu. Kenapa Ya, itu? betul Pak Obre. Betul Bu Obre. Saya juga merasa berarti banyak, ternyata orang Islam ini sedikit berarti Bu Obre. Yes. Karena That's right. nggak banyak diakui oleh Pak Sarul. Ternyata Pak. umat Islam itu sedikit di Indonesia ini. Ya, dengarin saya ya, Pak Wisnu, karena yang masuk ini kan saya nih Mas, oke? Silakan Pak Sarul. Baik, Ngomong jangan aja. bicara sama yang lain Mas, oke? Nah, jadi karena justifikasi awal Bapak, orang Kristen itu neraka, orang Israel itu kafir, itu bukan kata Bapak, itu kata Allah. Baik, kita tutup dengan kalimat, pada saat Bapak mengatakan, Yesus itu manusia, Yesus itu bukan Nabi. Saya mau kasih tahu ke Anda, di dalam Al-Quran itu Allah tidak mengenal Yesus. Allah hanya mengenal Isa Al-Masih. Cari satu ayat di dalam Al-Quran di mana Yesus Allah katakan. Tapi kan selama perjalanan hidup dia menemukan Tuhan Yesus. Kok kamu membatasi Tuhan? Betul Bu Obre, betul Bu Obre, Kamu betul Bu gimana Obre. sih, tawar waras kamu kemana? Makanya S2-nya perkataannya juga nggak kemana? nyambung. Oh. Anda Aduh, mau bertemu apa di payah luar banget sana S2. urusan Anda. Saya masuk pana karena Anda mengaku Islam. Itu saja malisis-malisisnya. Ya, paham ya? Ya karena dulu negara mengakui saya dulu di identitas saya sebagai Islam Pak. Kalau Pak Sarul nggak mengakui pun berarti Bapak menolak negara itu waktu itu. Itu saja. Apa hubungannya negara? Negara nggak bisa bicara. Iya Pak Sarul kan menolak bahwa saya dulu bukan Islam. Ibu saya pun bukan Islam. Negara Karena itu Anda sudah tidak paham Islam. Gitu loh. orang yang paham itu Islam tahu berarti dasarnya disebut apa. Islam. Kamu Banyak sotoy. orang di negara ini itu Orang nggak paham itu, Islam, Pak, dia nggak baca, tahu, nggak bisa gitu baca loh. dan segala macam Apa itu masih itu banyak Pak Islam? Sarul. Sarul. Islam Pak, itu adalah Bapak aja sudah menghakimi keselamatan. ibunya Mas Tapi Wisnu Anda kok. mencari Bapak Iya, aja saya sudah juga menghakimi ibunya Mas Wisnu. maka dari Kamu itulah kok tidak Bu bijaksana Apri saya sih, bangga Tua? meninggalkan Ini agama orang saya nggak dulu sekolah dan nih, ikut habis Yesus sekolah Kristus dulu. Allah yang benar Bu Apri. Bagus. Amin. Amin. Itulah. Yes. Haleluya. Maka dari itu otaknya Oke, Pak Sarul baik, ini Bro. nggak masuk di otak saya gitu loh. Ya nggak mungkin Kok masuk, sampai ya, murtad begitu kamu, loh? Ya nggak masuk lah. Nggak mungkin masuk orang bego. Nah, mulai keluar kata-kata Iya, karena kamu bodoh. Pertanyaannya bodoh. Iya, makanya itu saya bangga meninggalkan agama Islam dan ikut Yesus Kristus Allah yang benar. Kalau nggak bego, menghargai narasumber dong. Kamu siapa, Dian? Ini jin Islam Kamu yang juga masuk siapa? ini. Waspada, hati-hati. Saya Kalau orang. Kamu tuh bicara. setiap masuk suka menghakimi orang. Bicaranya Makanya, cuma sebatas ke narasumber, tapi Anda itu memponis, Luruskan menghakimi pikiran orang. Anda Apa-apa untuk kata tidak Allah, apa-apa marah Allah yang kepada berkata. Emang Allah berkata sama siapapun. kamu, Sarul? Murtadin Muhammad kamu saja tidak pernah berjumpa dengan menjadi Allah. Bego. Rul, dengerin Rul. Muhammad saja tidak pernah jumpa dengan Allah. Loh, kamu sok-sokan kata Allah. Iya. Aneh. Oh, kata Muhammad Allah tidak bukan ada kata pernah saya, jumpa kata dengan Allah. Tuhan Coba, Yesus nih gimana? yang udah ketemu saya. Menyembuhkan semua apa yang sudah saya alami. Kamu ketemu Tuhan kapan? Iya. Islam, Udah, Pak. jangan ngobrol sini lah, Ketemu Rul. sesuatu yang gaib itu adalah iblis. Itu Islam, Pak. Jin aja diterima di jalan. Ya, iblisnya Jin kamu. juga Urusan goib. Anda. Itu urusan Anda. Gimana sih? Iblisnya ya kamu menghakimi orang tua orang lain. Gimana? Bikin Saya ngerecokin. tidak menghakimi. Enggak, Saya Rul, merefer Rul. kepada Kamu ini Al-Quran udah bahwasanya ngerecokin. barang Coba. siapa Kamu ini merelakan sudah anaknya ngerecokin. kafir masuk Recok neraka, ah. dia Udah nggak tidak masuk, nggak masuk ah. Malas Bang, ngomong. aja nggak penting dia. Sarul,
begini, kamu ini sudah ngerecokin di grup ini yang lagi nyantai, yang lagi kesaksian. Kamu itu jin yang masuk ke sini. Ya, kamu itu jin yang wujudnya. Selamat malam, Cicak Killer. Selamat malam Pak Kasih. Apa kabar? Selamat malam Pak Cicak. Selamat malam Cicak Killer. Kita tahu Sarul lagi disesatkan sama Allah SWT. Ada hadisnya itu. Jangan kabur dulu. Itu ada hadisnya bahwa Allah kamu itu disesatkan Allah. Itu ada hadisnya, Rul. Jangan kabur, Rul. Rul, jangan kabur, Rul. Itu ada hadisnya, Sarul. Hadis yang, aduh kabur Sarulnya, kasihan deh lu. Al-Qurannya juga ada.